Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bagas Putra Pertama dengan NIM 501332623 merupakan mahasiswa Prodi Magister Pendidikan Dasar semester 3 tahun pelajaran 2025-2026 Ganjil, Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mempresentasikan diskusi 12 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Nah, di diskusi yang ke-12 kita ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, di sekolah ABC, sistem pembelajaran terpadu atau tematik telah diterapkan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap berbagai mata pelajaran melalui pendekatan tematis. Namun, pertanyaan muncul mengenai relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu. Bagaimana penggunaan asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam konteks pendekatan tematis di sekolah X? Ceritakan pengalaman Anda menerapkan asesmen pembelajaran di kelas atau di sekolah Anda. Nah, berikut paparan lengkap yang menjawab pertanyaan terkait asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu atau tematik, serta pengalaman saya saat bekerja di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Nah, pada menjawab diskusi yang ke-12 ini, saya akan menyampaikan paparan ini menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu atau tematik. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang contoh implementasi di sekolah X. Setelah yang ketiga, nanti kita akan membahas pengalaman saat saya menerapkan asesmen di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Nah, sampailah kita yang masih pertama, relevansi dan keefektifan asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu atau tematik. Pembelajaran terpadu atau tematik menekankan keterkaitan antar mata pelajaran melalui satu tema, sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang utuh. Untuk menilai proses dan hasil belajar secara komprehensif, asesmen autentik menjadi pendekatan yang sangat relevan dan efektif. Nah, sekarang sampailah kita pada berikut alasan mengapa asesmen autentik menjadi pendekatan yang sangat relevan dan juga efektif. Alasan yang pertama adalah menilai kompetensi secara menyeluruh. Asesmen autentik mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu, sesuai karakter pembelajaran tematik yang tidak terkotak-kotak. Melalui proyek, portofolio, atau unjuk kerja, guru dapat melihat sejauh mana siswa mampu mengintegrasikan konsep dari berbagai mata pelajaran, memecahkan masalah nyata, serta mengkomunikasikan gagasan secara kreatif. Alasan yang kedua adalah mendukung pembelajaran kontekstual. Asesmen autentik, pembelajaran tematik, dapat menuntut siswa mengaitkan materi dengan konteks dunia nyata. Asesmen autentik ini juga memberikan tugas yang lebih banyak dilakukan selama proses pembelajaran, atau kita sebut istilah dengan assessment for learning. Dalam hal ini, guru dapat mencari relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajarannya dikaitkan dengan pembelajaran kontekstual. Yang berikutnya, mendorong eksplorasi dan kolaborasi siswa. Yang ketiga, mengarahkan siswa pada pemaknaan yang lebih mendalam. Dengan demikian, asesmen autentik meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan kualitas pemahaman siswa. Alasan yang ketiga adalah memberikan informasi formatif yang kaya. Asesmen autentik lebih banyak dilakukan selama proses pembelajaran atau assessment for learning. Di sini, guru dapat memberikan umpan balik yang lebih spesifik, menyesuaikan strategi pengajaran, dan juga mengidentifikasi kebutuhan belajar setiap siswanya. Karena kita tahu sendiri, setiap siswa mempunyai karakter dan kebutuhan belajar yang sangat berbeda-beda. Hal ini meningkatkan efektivitas pembelajaran tematik yang menekankan diferensiasi dan personalisasi. Alasan yang keempat adalah mendorong kemandirian dan tanggung jawab serta didik. Di sini, siswa dilatih untuk
merencanakan dan memonitor pekerjaan, mengevaluasi hasil sendiri atau self-assessment, berkolaborasi dengan teman atau peer assessment. Keterampilan ini sangat selaras dengan tujuan kurikulum Merdeka dan pembelajaran tematik. Nah, kita masuk kepada klasifikasi yang kedua. Di sini ada contoh implementasi di sekolah X. Di sekolah X, misalnya SD A atau SD yang lainnya, asesmen autentik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran tematik melalui proyek tematik seperti lingkungan bersih. Di sini yang dapat kita integrasikan dengan IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Berikutnya, portofolio tematik. Berisi laporan, foto kegiatan, serta jurnal refleksi. Yang ketiga, rubrik penilaian terstruktur. Di sini kita gunakan untuk menilai proses, partisipasi, kreativitas, dan hasil akhir dari siswa kita. Yang keempat, observasi performa. Ketika siswa melakukan diskusi, praktik lapangan, atau presentasi, pasti ada banyak yang berbeda-beda. Artinya ada yang aktif, ada yang kurang aktif. Disinilah kita dapat mengobservasi performa setiap siswa kita. Dengan strategi ini, guru dapat menggambarkan kemampuan siswa secara lebih utuh dan akurat. Kita masuk kepada klasifikasi yang ketiga. Pengalaman saya saat menerapkan asesmen di SMP Negeri 9 Kota Kediri. Nah, sebagai guru IPS di SMP Negeri 9 Kota Kediri, tempat saya bekerja, saya telah menerapkan asesmen yang berorientasi pada proses dan hasil belajar. Berikut narasi pengalaman yang sesuai konteks soal diskusi. Yang pertama, menggunakan proyek berbasis masalah, atau istilahnya kita sebut dengan Project Based Assessment. Nah, di sini dalam materi interaksi sosial dan lembaga sosial, saya memberikan proyek seperti contoh mengidentifikasi permasalahan sosial di lingkungan sekitar dan membuat laporan solusi berbasis data. Di sini atau melalui proyek ini, siswa dapat diharapkan melakukan observasi lapangan, mewawancarai sumber, mengolah data sederhana, serta menyajikan rekomendasi dalam bentuk proses dan presentasi. Yang berikutnya, portofolio digital berbasis Canva. Nah, memang tidak menutup kemungkinan di era digitalisasi yang seperti ini, digitalisasi membuat kita semakin maju. Tidak luput juga pada siswa. Kita coba menggunakan pembelajaran berbasis media digital dengan Canva. Siswa diharapkan mampu membuat portofolio berupa infografis, slide presentasi, serta laporan refleksi singkat. Portofolio ini digunakan untuk menilai perkembangan pemahaman dari awal sampai akhir unit pembelajaran kita di kelas. Berikutnya yang ketiga, observasi dan jurnal guru. Selama diskusi, kita dapat mencatat bahwasanya partisipasi siswa, kemampuan bertanya siswa, serta sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini pasti akan ada timbul partisipasi siswa yang sangat majemuk, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Kemampuannya pun dalam bertanya juga demikian. Ada yang suka bertanya, ada yang memendamnya, serta ada yang menghargai pendapat orang lain dan juga ada yang masih belum bisa menghargai. Nah, disinilah tugas kita untuk mengobservasi serta melakukan perbaikan dalam kelas kita. Catatan ini dapat kita gunakan sebagai dasar penilaian sikap dan keterampilan sosial siswa. Yang keempat, self-assessment dan peer assessment. Siswa melakukan evaluasi diri dan teman melalui format wawancara reflektif atau checklist sederhana. Teknik ini terbukti meningkatkan kesadaran belajar dan motivasi siswa. Yang kelima,
dampak yang pastinya dapat kita lihat setelah menerapkan beberapa hal yang tadi kita lakukan atau kita bahas bersama. Di situ kita melihat siswa lebih aktif dan percaya diri. Presentasi mereka semakin komunikatif dan berbasis data. Keterampilan sosial mereka juga semakin meningkat. Serta pembelajaran terasa lebih bermakna karena terkait dengan konteks yang lebih nyata. Pengalaman ini sejalan dengan prinsip asesmen autentik dan mendukung pembelajaran inklusif di kelas. Nah, sampailah kita pada slide yang terakhir. Setelah mempelajari materi mengenai sistem asesmen pembelajaran, khususnya asesmen autentik dalam pembelajaran terpadu atau tematik, maka mari kita para pendidik semakin mampu merancang dan melaksanakan penilaian yang lebih komprehensif, bermakna dan berorientasi pada perkembangan holistik peserta didik. Guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses belajar yang mencerminkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi yang menjadi tuntutan kurikulum merdeka. Itu tadi presentasi dari saya di diskusi 12. Kurang lebihnya saya mohon maaf, presentasi saya cukupi. Semoga presentasi saya membawa keberkahan bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.